Oke, selamat datang dan selamat datang kembali Sobat YouTube di channel Kartiwa TKH. Kali ini saya akan mereview perjalanan saya memantau arus mudik ya tahun 2022 ini. Oke, mulainya dari sini nih, dari Pasar Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ya tentunya. Oke, dan kita nanti akan menuju ke Kabupaten Cianjur ya. Oke, sampai saat ini saya lihat masih lancar ya di pasar ini. Dan ternyata di depan sudah mulai merapat ya Sobat YouTube. Oke, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba padat begini ya. Oke, aduh si ibu. Yuk, oke, kita lanjut ya Sobat YouTube. Ini Pasar Ciranjang ini biasanya sehari-hari juga padat gitu ya Sobat YouTube. Kalian bisa lihat ya padat, tapi sekarang tampaknya panjang sekali nih kepadatannya ya, sampai-sampai kita bisa melihat tuh jalur ini dipenuhi oleh motor dari arah sini ya. Oh, si ibu balik lagi nih. Wow, keren. Oke, Sobat YouTube, ini ngomong-ngomong tentang mudik nih Sobat YouTube. Mudik kali ini mungkin salah satu mudik yang sangat ditunggu-tunggu ya. Setelah 2 tahun kita lamanya tidak mudik ya, dilarang oleh pemerintah dikarenakan sebab COVID-19 ya, pandemi. Jadi 2 tahun kita tidak boleh mudik, dan mungkin tahun ini pemerintah membolehkan kembali untuk mudik ya. Jadi tampaknya orang-orang sangat antusias ya untuk mudik, seperti terlihat di layar kita ya. Ternyata banyak dan padat, sampai bawaannya juga banyak ya kalau mudik. Tapi kalau nggak salah si bapak ini mah bukan mudik sepertinya ya, dia habis dari pasar ya. Oke Sobat YouTube, ini lama sekali ya saya nunggunya. Gitu. Kalau mudik itu biasanya dilakukan bersamaan. Nah, itu yang membuat seru ya sebetulnya. Kadang-kadang orang bertanya, apa enaknya sih mudik? Capek macet-macetan gitu. Apa nggak ada waktu lain untuk berkunjung ke sanak saudara? Tapi sebetulnya Sobat YouTube ya, ternyata mudik itu serunya di situ, karena kita bersama-sama dalam suatu waktu ke suatu tempat. Nah, di sana serunya kita bisa ketemu sama teman-teman ya, teman-teman di kampung gitu yang lama tidak bersua, dan akhirnya ketemu. Itu rasanya luar biasa Sobat YouTube ya. Kalian juga bisa merasakan kalau misalnya ketemu dengan teman lama yang sudah lama nggak bertemu dan bareng-bareng. Ini jarang, momennya jarang ya gitu. Jadi kalau misalnya kita pulang bukan di hari-hari mudik ya, kita nggak bisa merasakan sebetulnya ketemu dengan teman-teman yang dulu yang jarang ketemu gitu. Tapi ketika mudik, hal itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan terjadi. Itu Sobat YouTube. Mudik juga jadi kebiasaan di Indonesia ya. Jadi dari zaman dulu mudik terus kecuali 2 tahun kemarin ya, karena itu memang alasannya bisa masuk akal, karena kalau mudik di zaman pandemi itu sangat berbahaya ya bagi kelangsungan hidup umat manusia atau masyarakat Indonesia. Karena ternyata COVID itu kan sangat berbahaya ya Sobat YouTube. Dia bisa meningkatkan angka kematian penduduk. Makanya pemerintah sangat melarang sekali, dan itu masuk akal menurut saya ya. Oke Sobat YouTube, kalau kalian mendengar tentang mudik, tentunya juga kalian yang terpikirkan apa coba?
Karena mudik itu sebetulnya kalau dilihat dari kebiasaannya udah biasa, tapi ketika orang ingin mudik itu sebelum dalam perjalanan pun kalian akan menemukan kebahagiaan itu menurut versi saya ya. Ya, ketika di jalan saya sering sering bahagia dengan kondisi perjalanannya, meskipun sebetulnya bermacet-macet seperti ini macet gitu ya, tapi kadang-kadang hati itu bahagia aja gitu, karena memang tujuan kita adalah bersilaturahmi sama orang tua, sama teman-teman, sama saudara-saudara. Nah, gitu. Bu, hati-hati Bu. Aduh Bu, itu anaknya hati-hati. Hati-hati sekali, itu kakinya kena knalpot nanti Bu. Hati-hati Bu. Bapak maju dulu sedikit. Oke, Pak maju Pak. Oke. Ya Bu, udah Bu. Itu saudara-saudara. Aduh, kasihan ya sih Bu kalau anaknya kena knalpot. Ini saking berdesak-desakannya nih saudara-saudara. Aduh, sobat YouTube sekalian, hati-hati nih. Jangan sampai ngejedor ke motor lain gitu. Aduh, berdesak-desakan sekali nih hari ini. Oke sobat YouTube, saya juga pengen tahu nih kalian, apakah kalian mudik atau tidak gitu. Kalau mudik, alhamdulillah ya, berarti bisa seperti saya mungkin. Kalian juga yang rumahnya dekat-dekat ya mungkin tidak mudik ya, tapi kalau yang jauh-jauh biasanya mudiknya seru ya. Nah, kemacetan ini memang biasa terjadi seperti saat ini ya. Motor pun hampir nggak bisa bergerak. Ini saking macetnya ya. Oke sobat YouTube. Oh iya sobat YouTube, kita kan akan mereview ini ya perjalanan. Nah, kita lihat nanti, kita pantau perjalanan dari Ciranjang ini menuju Cianjur ya. Ya kurang lebih berapa kilometer ya. Tapi kita pantau aja, kita lihat apakah ada kemacetan di jalan ini. Sekarang ini adalah H-4 ya, H-4. Jadi sebetulnya hari ini belum cuti ya, hari terakhir bekerja, tapi tampaknya nih sudah sangat padat ya sobat YouTube sekalian. Kita lanjut aja dulu ya. Oke sobat YouTube, kita lanjut ya perjalanan kita. Aduh bang, hati-hati nih, sampai berdesakan begini nih. Aduh, yang mobil merah ini. Bentar mas, sabar ya, kita satu-satu. Aduh macet banget ini teman-teman. Si ibu, awas kakinya. Aduh, untung tidak apa-apa sih sepertinya. Hati-hati ya semuanya ya untuk pengendara baik mobil maupun motor nih. Pada hari seperti ini ya, dalam kemacetan seperti ini kita harus banyak sabar dan jangan terlalu egois ya untuk cepat-cepat lebih dulu masuk gitu, karena susah kalau semuanya mempunyai ego ya di dalam kemacetan. Ketika macet ya sabarnya harus diperbanyak ya. Bukankah sabar itu disayang Tuhan? Jadi oke sobat YouTube, kalian nonton video ini mudah-mudahan nanti sampai tamat ya, jangan di skip, karena kita akan melihat nih di depan apakah sudah lancar atau tidak nih ya untuk hari H-4 ini, apakah perjalanan mudik
aman atau tidak nih. Ini di daerah Ciranjang. Ini kalau tahun-tahun yang sudah lampau gitu ya, kalau di daerah Ciranjang ini memang hampir dipastikan setiap musim mudik ini ada kemacetan yang panjang ya di sini. Entah karena banyak pertigaan itu dan mungkin mobilitas penduduknya banyak juga, sehingga kadang-kadang macet itu tidak terhindarkan ya sobat itu. Oke, sekarang udah mulai maju nih, dikit-dikit udah mulai maju, lumayan ya, berdesak-desakan juga. Kalian kalau misalnya macet begini ya, jangan lupa hati-hati ya. Hati-hati dan sabar ya. Oke, telat juga nih sepertinya kita. Aduh, masih berdesak-desakan. Oh, terima kasih Pak ya, ini yang sudah nggak menerobos nih yang sebelah kiri. Jadi menahan dulu biar arus yang di sini maju dulu gitu ya. Oke, melintasi jalan kereta api ya. Ini stasiun Ciranjang sebelah kanan gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Sukabumi bisa melalui memakai kereta api ya, sebelah kanan berarti dari sini stasiunnya. Oke sobat YouTube, kita sudah mau nyampe ke pertigaan. Oke, kita nyampe pertigaan, kita lihat di sini lancar sepertinya ya. Sebentar, hati-hati sobat YouTube. Ini perjalanan ini dimulai dari sini ya, kita lihat apakah terjadi kemacetan. Ternyata sejauh ini masih lancar ya sobat YouTube. Meskipun sepertinya padat ya. Ini kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Bandung itu satu jalur ini penuh sepertinya. Oke sobat YouTube, kita lanjut perjalanan pantauan kita nih. Oke. Kalian sudah mungkin ingin tahu juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini daerah Ciranjang ya sobat YouTube. Sepertinya masih bisa berjalan ya kendaraan sebelah jalur di sebelah depan kita ya. Oke, ada truk-truk besar juga masih melintas. Nah, ini daerah Ciranjang ya sobat YouTube. Daerah Ciranjang ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur ya. Daerah ini daerah yang sedikit agak sibuk ya, karena di sini sudah banyak mobilitas, punya fasilitas juga ya. Penduduknya sudah mulai padat ya untuk daerah Ciranjang, sehingga di sini udah banyak ruko-ruko juga nih sebelah kiri kita, ruko-ruko tempat belanja, jajan-jajan ya. Kalau kalian melintas ke sini boleh juga mampir nih di ruko-ruko ini ya. Oke, sebelah sini sudah memasuki daerah Ciranjang dan kita akan melewati jembatan nanti di depan ya. Namanya Jembatan Cisokan ya. Jembatan Cisokan ini nggak tahu berapa panjangnya, agak lumayan sedikit panjang dan curam. Maksudnya ketinggian dari sungai itu agak tinggi banget ya. Nah, ini jembatan ini ngeri-ngeri sedap ya sobat YouTube kalau kita melewatinya dalam keadaan macet seperti ini, karena ketika macet dan kita berada di tengah-tengah jembatan, kalau ada mobil besar yang lewat itu getarannya itu kerasa banget ya, kita kayak di ayun-ayun gitu. Jadi ngeri-ngeri sedap lah kalau lagi macet di jembatan ini. Apakah kalian sudah pernah ada yang punya pengalaman nih di jembatan ini macet-macet dan merasakan getaran itu? Nah, sebelah kirinya itu ada rel kereta api ya sobat YouTube ya. Itu rel kereta api menuju ke Sukabumi dan dari Sukabumi. Nah, rel kereta api ini saat ini baru sampai Cipatat ya. Sebetulnya itu dulunya sampai Bandung ya, pada Larang Bandung. Cuman karena jalurnya terputus, tidak ada lanjutannya, jadi yang baru dibangun adalah dari antara Sukabumi sampai Cipatat Kabupaten Bandung. Jadi belum sampai ke stasiun Bandung ya. Itu untuk informasi mengenai kereta api ya.
Jadi kalian juga bisa menggunakan kereta api ini dari Ciranjang ini menuju ke Sukabumi. Tarifnya sangat murah sekali sobat YouTube. Itu kita udah dapat fasilitas yang lebih tuh dari kereta. Oke, kembali ke jalan ya. Nah, ini ternyata masih padat sobat YouTube ya. Antrian kendaraan masih mengular ya. Ini kalau kita hitung dari titik tadi kita keluar, ini mungkin ada 2 km ya, 2 km. Ini masih padat ya. Sebelah kiri kita adalah pom bensin ya. Itu pom bensin Ciranjang. Jadi kalian kalau misalnya lewat sini bisa kehabisan bensin, boleh ke pom bensin yang ada sebelah kiri. Ada toiletnya juga, ada musola. Itu tahu sobat YouTube. Nah, untuk maju sedikit ke depan itu kita sekarang akan memasuki daerah Tung Turunan ya namanya. Oke, di Tung Turunan ini ada perempatan ciri khasnya ya. Sebelah nanti perempatan yang sebelah kanan, ke kanan itu adalah ke Danau Jangari, dan yang ke kiri itu adalah jalan pintas menuju Cianjur ya. Nah, coba kita lihat. Nah, sobat YouTube, itu yang ke kiri ya. Yang ke kanan, sebelah kanan menuju ke Danau Jangari. Danau Jangari tempat wisata ya sobat YouTube. Bagi kalian yang belum tahu, di sana ada kolam terapung, dan ada juga warung-warung yang menjajakan bakar ikan ya sobat YouTube. Jadi kalian bisa bersama keluarga berekreasi di Danau Jangari ini. Di sana ada banyak ya pedagang ikan bakar ya. Jadi kalian boleh menikmati santap di sana di pinggir danau, ataupun bisa juga ke tengah ya. Ada juga yang menjajakan bakar ikan itu di tengah danau ya, di kolam terapung. Nah, kalian juga bisa jalan ke sebelah kanan. Nah, ini ada jalan di sebelah kanan nanti. Nah, jalan sini juga bisa ya. Kalau ini adalah pertigaan kuda ya. Kuda kosong. Nah, pertigaan kuda kosong ini kalian bisa ke kanan. Nah, dari tadi itu bisa ke Jangari, juga bisa ke arah Cikalong ya, Cikalong Kulon atau Danau Cirata juga bisa ke sana ya. Oke sobat YouTube. Nah, sekarang kita memasuki daerah ini yang penuh dengan pabrik nanti ya. Sebelah kanan banyak pabrik, sebelah sini. Nah, ini masih padat ya ternyata sobat YouTube ya. Walaupun tampaknya sudah bisa bergerak ya kendaraan di sebelah sini. Nah, mungkin macetnya sampai situ. Ini luar biasa ya, hari keempat. Hari keempat sudah mulai padat ya. Nah, tapi sepertinya sih masih lancar-lancar aja nih arus mudik ya. Oke sobat YouTube. Nah, daerah ini sekarang daerah pabrikan ya. Jadi banyak yang bekerja di pabrik ini. Karyawannya mungkin ribuan ya di pabrik yang kiri dan kanan ini ya. Saya nggak sebut nama ya. Yang penting ada pabrik ya. Nah, kalau kalian melewati daerah ini pada sore hari jam pukul 5 ya, pukul 5 sore hari, kalian bakal menemui kemacetan yang panjang di sini sobat YouTube. Jadi kalian kalau bisa melintas ke sini dan bisa mengatur waktu itu ya, kalau bisa jangan pukul 5 ke sininya, karena itu bersamaan dengan keluarnya karyawan. Sekedap angkot ya, belok, hati-hati. Oke, lanjut ya. Jadi sebetulnya karyawati dan karyawan itu dia keluarnya selesai bekerjanya jam 5 ya. Jadi kalian kalau lewat sini kalau bisa ngatur waktu jangan jam 5, karena jam 5 kalian bakal kesel gitu ya. Padatnya di sini jadi macet gitu ya, karena keluar karyawan itu secara bersamaan gitu sobat YouTube. Oke sobat YouTube, mungkin kita lanjut ya. Saya lihat kalau perjalanan mulai dari pabrik ini sudah mulai lancar ya. Jadi sebetulnya kalian masih aman-aman saja nih lewat sini, tidak macet total. Jadi jarang sih macet total, tapi ya tersendat ya mungkin ya. Oke, mungkin di daerah ini juga kalian jalannya lurus-lurus aja ya. Jadi hati-hati juga nih kalau dengan kecepatan
karena sering juga terjadi kecelakaan ya di daerah sini nih. Ini lurus, jadi kalian jangan ngantuk atau hati-hati. Kadang-kadang diperlukan konsentrasi yang tinggi ya untuk menyalip ataupun apa, hati-hati. Oke sobat YouTube, nanti sepertinya sih pantauan kita nggak usah harus sampai Cianjur ya, karena di sini juga kelihatannya sudah lancar ya kita laporkan. Jadi bagi kalian yang nonton video ini sekali lagi hari ini adalah H-4 ya, H-4 Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ya. Kalian bisa melintasi jalur ini masih aman-aman saja. Itu aja lah informasi yang mungkin kalian dapat ya. Jadi kalian bisa cek lagi nanti untuk hari berikutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya kita bisa melaporkan. Sobat YouTube, jangan lupa yang belum subscribe nih, saya tekankan subscribe dulu ya. Terima kasih atas subscribe-nya ya yang telah subscribe pada video ini. Kita lanjut aja ya. Oke. Demikian sobat YouTube, liputan saya, pantauan saya hari ini tentang kesibukan jalur mudik Cianjur Ciranjang, Ciranjang Cianjur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya, sebagai referensi yang mau mudik nih ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah ya, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang.